Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas tuntas materi gabungan matematika, yaitu ada faktorial, permutasi dan kombinasi, asesmen kompetensi siswa halaman 21 sampai dengan 24 kelas 12. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama ya teman-teman ya, dari soal nomor 1 sampai 15. Untuk itu kita langsung simak video berikut ini. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 terlebih dahulu. Nomor 1, nilai 6 faktorial adalah, kalau faktorial itu adalah perkalian yang berkurang tapi dia berulang gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau ada 6 faktorial berarti ada 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sampai 1 dikali 2 dikali 1. Sama dengan di sini 720. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 720. Sekarang kita hitung soal nomor 2. Nomor 2 adalah hasil dari 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial adalah, kita tulis terlebih dahulu soalnya, 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial adalah, sesuai dengan instruksi nomor 1 ya, kalau ada faktorial adalah perkalian berulang tapi berkurang gitu ya. 5 dikali 4. Nah, saya stop di sini 4 faktorial karena di bawah itu ada 4 faktorial yang nantinya kita nggak usah hitung dia sampai perkalian sampai 1 karena nanti bisa dieliminasi, jumlahnya akan sama ya. Kalau 3 faktorial harus kita jumlahkan, harus kita urutin gitu maksudnya ya. 3 kali 2 kali 1. Di sini ada 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa kita eliminasi. 6 berarti ini ya, 3 kali 2 6. Tersisa 7 kali 5. 7 kali 5 itu adalah 35. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 3. Bentuk faktorial dari perkalian bilangan asli 8 kali 7 kali 6 kali 5 adalah, di sini kita akan hitung yang sesuai dengan bentuk soal adalah, kita coba dulu ya, yang mana ya kira-kira ya. Kita coba yang C. Di sini ada 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita kali di 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial. Nah, ini Ibu stop sampai di 4 faktorial karena bisa dieliminasi. Di sini kita eliminasi, kita coret, tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5 adalah, tidak usah dihitung jawabannya karena yang dicari adalah bentuk faktorial yang sama dengan bentuk pada soal. Berarti ini sudah sama ya bentuknya pada soal, berarti jawaban yang tepat adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Sekarang kita hitung soal nomor 4. Diketahui permutasi n, 2 sama dengan kombinasi n tambah 1, 3, nilai n yang memenuhi adalah, sekarang kita akan coba cari. Ini ada gabungan dari soal permutasi dan kombinasi, dimana nanti teman-teman bisa lihat kembali rumusnya ya. Pn, 2 sama dengan kombinasi n tambah 1, 3. Ingat-ingat lagi, rumus dari permutasi itu adalah n faktorial dibagi n dikurang 2 faktorial sama dengan, kalau kombinasi berarti n tambah 1 faktorial, anggaplah ini sebagai n, ini r. Kemudian dibagi n tambah 1 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sekarang kita jabarin dulu nih ya. Di sini berarti n faktorial masih tetap ya teman-teman ya. Per
N dikurang 2 faktorial sama dengan N tambah 1 faktorial dibagi, berarti 1 dikurang 3 itu berarti N dikurang 2 faktorial dikali 3 faktorial, kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba eliminasi ya. Kalau misalkan dari perkalian berulang tapi berkurang gitu kan ya, berarti kita bisa kurangi yang bagian atasnya nih. Di sini jadi tersisa N dikali N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial per N dikurang 2 faktorial. Kemudian sebelah sini berarti N tambah 1 dikali N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita jabarkan, 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian, sekarang kita eliminasi yang atas dengan yang bawah dulu. Ini kan sama, kita eliminasi gitu kan ya. Ini juga sama, kita eliminasi. Nah, kemudian di sebelah kanan dan kiri, kalau ada yang bagian yang sama, kita eliminasi. Ini kan N dengan N. N kurang 1 dengan N kurang 1. Maka, di sini tersisa 1 ya, sama dengan N tambah 1 per 3 kali 2 berapa? Ya, betul 6. Kemudian di sini kita kali silang, 1 kali 6 itu adalah 6 sama dengan N tambah 1. Maka ini bisa kita pindah ruas, jadi 6 dikurang 1 sama dengan N. 6 dikurang 1 adalah 5 sama dengan N. Maka nilai N-nya adalah 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nila mempunyai koleksi 4 baju yang berlainan coraknya dan 2 celana panjang yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian Nila dengan penampilan yang berbeda adalah, oke, di sini kita bisa lihat ada baju dan celana. Anggaplah berarti di sini nomor 5 ya. Kita punya nomor 5. Ini menggunakan aturan perkalian, teman-teman. Ya. Aturan perkalian. Di mana anggaplah N1 ini sebagai baju. Bajunya Nila sebanyak 4. N2 ini sebagai celana. Celananya Nila itu ada 2. Maka N1 dikali N2 sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8. Maka banyak cara berpakaian Nila dengan penampilan yang berbeda adalah 8 cara. Kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Rumah Makan Lezat menyediakan 6 macam menu makanan dan 9 macam menu minuman. Banyak pasangan menu makanan dan minuman yang dapat dipilih pelanggan adalah sama dengan nomor 5. Nomor 6 ini juga menggunakan aturan perkalian. Kita bisa langsung aja karena kita udah punya konsepnya di nomor 5, yaitu 6 dikali 9. Maka yang satunya anggaplah 6 sebagai makanan, 9 itu N2 sebagai minuman. Berarti 6 dikali 9 yaitu 54 cara atau banyak pasangan menu makanan dan minuman yang dapat dipilih pelanggan adalah 54 yang A. Kemudian nomor 7, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan ratusan, ganjil. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, ingat, ratusan ganjil. Ini berarti ada filling slot atau aturan penempatan. Ya, di sini nomor 7 kita buat terlebih dahulu kotaknya sebanyak 3 kotak. Sebetulnya di soal nomor 7 ini ya, ini udah kita buat 3 kotak. Tidak ada keterangan dia boleh berulang atau tidak ya.
Di sini banyak bilangan yang dapat disusun aja, tidak diketahui syaratnya berulang atau tidak berulang. Anggaplah soal nomor 7 ini angkanya tidak boleh berulang. Kalau ganjil berarti kita harus isi penempatan yang paling belakang terlebih dahulu, teman-teman. Berarti kalau ganjil ada angka 1, angka 3, dan angka 5 ya, berarti ada 3. Nah, ketika satu penempatan sudah terisi, maka di saat kita punya 6 bilangan, maka berkurang 1. Di sini jadi 5, di sini berkurang jadi 4. Sehingga kita bisa kalikan saja langsung 5 kali 4 dikali 3, yaitu adalah 60. Itu kalau dia tidak boleh berulang. Sekarang kita buat dia berulang. Ketika pertanyaan sama ya, ganjil, maka di sini tidak berubah, tetap 3. Yang berubah adalah yang depan, karena kalau boleh berulang berarti dia di sini kan bilangannya ada sampai 6 ya. Berarti di sini 6 sama 6. Berarti 6 kali 6 kali 3 itu adalah 108. Jawabannya kalau berulang itu ada 108. Kalau misalkan tidak berulang, jawabannya 60. Jadi nanti disesuaikan saja untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Rati memiliki 2 buku bersampul merah, 1 buku bersampul kuning, dan 3 buku bersampul biru. Buku-buku tersebut akan disusun dengan pada rak secara berdampingan. Banyak cara yang dapat dilakukan Rati untuk menyusun buku-buku tersebut adalah di dalam soal nomor 8 kita bisa menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Di sini kan kita bisa totalkan dulu. Semua ini macam-macam buku kan. Yang pertama nih, N1 kita anggaplah dia bersampul merah, ada 2 ya. 2 merah, 2 buku merah kan gitu ya. Yang kedua, 1 kuning atau 1 buku kuning. Yang N3 itu ada 3 biru atau 3 buku biru. Nah, di sini 2 tambah 1 tambah 3 itu kan berarti ada 6. Berarti kita bisa menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, yaitu 6 faktorial dibagi di sini dengan menggunakan permutasi dengan n unsur yang sama, berarti 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 2-nya kita jabarkan 2 kali 1. Nah, 1 faktorial kan 1 ya. Sini kita bisa eliminasi. 2 berarti 4 dengan 2 itu adalah 2. Sehingga tersisa 6 dikali 5 dikali 2. 6 dikali 5 itu 30. 30 kali 2 adalah 60. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 60. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 9. 5 anak Ani, Budi, Caca, Desi, dan Eka akan berdiri dalam suatu baris. Jika Desi harus berdiri di salah satu ujung, maka banyak urutan yang mungkin terbentuk adalah. Oke, sekarang kita akan coba menghitung soal nomor 9. Di sini ada yang namanya aturan penempatan, teman-teman. Di mana kita punya si Desi ini ada syaratnya nih. Desi harus berdiri di salah satu ujung. Yang pertama, Desi berada di ujung kiri dulu. Di ujung kiri. Karena kita punya 5 anak di sini ya. Kita buat aturan penempatannya sebanyak 5 kotak. Oke, sudah kita buat 5 kotaknya. Di sini kan Desi berada di ujung kiri. Anggaplah di sini D. Oke. Nah, di sini Desi berarti di sini tinggal kita kalikan saja. Di sini berarti 4 3 2 1 seperti itu.
Ya, di mana Desi kita anggaplah dia sebagai 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 24, seperti itu. Yang kedua, kalau nantinya Desi berada di ujung kanan, maka kita bisa buatkan kotaknya terlebih dahulu. Sudah kita buatkan 5 kotak lagi, di mana ketika desinya berada di sebelah kanan, berarti di sini D, maka diisi kotak yang paling depan yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Di mana berarti di sini posisinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 24. Maka banyak urutan di sini, banyak urutan, yaitu 24 ditambah 24, maka hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Semoga dapat dipahami. Nomor 10, banyak bilangan ratusan kurang dari 400 yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 4, dan 5 adalah, di sini berarti nomor 10 kita akan coba hitung. Nomor 10 kan kalau misalkan ratusan berarti kita buat kotaknya itu ada 3 ya, betul, ada 3 buah kotak di sini. Kemudian kalau dia di sini ratusan kurang dari 400, berarti kita bisa isi yang bagian depan dulu. Kalau bagian kurang dari 400, berarti 400-nya nggak keikutan ya. Berarti di sini ada 2 dan 1. Berarti ada 2 angka di depan. Kemudian kan di sini ada 0, 1, 2, 4, dan 5. Berarti ada 5 bilangan. Maka dari itu 5 dikurang 1 sudah ditempatkan di depan, maka di sini ada 4. Ya, betul, di sini ada 4 dan mundur jadi 3. Maka hasilnya 2 dikali 4 dikali 3 adalah 24. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya. Di sini bisa dibilang aturan penempatan atau filling slot, atau bisa disebut dengan aturan perkalian juga. Nomor 11. Di sini kita akan jawab nomor 11. Kita tulis dulu nomor 11-nya. Siswa kelas 12 sedang mengadakan pemilihan pengurusan kelas yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika terdapat 8 siswa yang dicalonkan sebagai pengurus kelas, banyak cara pemilihan pengurusan adalah, nah berarti di sini kan ada 4 posisi kan, berarti kita bisa buatkan dulu nih, ada 4 kotak dulu. Untuk mewakili dia itu ada 4 posisi yang akan dipilih. Ya. Yang pertama, di sini kita bisa tulis ada ketua. Di sini anggaplah ada ketua. Kemudian wakil ketua. Kemudian ada sekretaris, dan yang terakhir ada bendahara. Dan ada 8 siswa. Berarti di sini bisa kita tulis 8 kali 7 kali 6 dikali 5. Kenapa sih mundur gini? Karena kan di sini kalau kita punya total banyak siswanya ada 8. Ya, berarti di sini kalau sudah terpilih satu ketua, otomatis di posisi kedua, ketua tidak boleh menjabat sebanyak 2 kali lagi. Maka di sini sisa 7 orang, kan gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau cari sekretaris, berarti kan sudah ada yang menduduki ketua dan wakil. Sudah ada 2 orang, maka di sini bisa dikurangi saja 8 dikurang 2 posisi itu kan 6, gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kenapa dia mundur? Jadi hasilnya setelah kita lakukan perkalian, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5, totalnya adalah 1680. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 12. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari penyusun kata bahasa adalah
Pada kali ini, nomor 12 kita bisa menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Total bahasa berarti kan ada 6 huruf ya. Di sini ada 6 huruf, anggaplah di sini berarti 6 faktorial dibagi, kita cari huruf yang sama aja. Kalau misalkan ada satu huruf nggak usah ditulis gitu ya. Di sini kira-kira ada nggak yang lebih dari satu? Ada ya? Yang A ya, yang A itu ada 3 huruf. Anggaplah dia 3 faktorial. Di sini kan B-nya 1, H-nya 1, S-nya 1. Gitu ya. Berarti nggak usah ditulis, tidak apa-apa, tidak berpengaruh apapun. Berarti di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka ini bisa kita eliminasi. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 adalah 120. Di sini 120 ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemudian soal nomor 13. Suatu keluarga yang terdiri atas 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda adalah pada kali ini di soal nomor 13 kita menggunakan permutasi siklis. Ya. Di mana rumusnya itu adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Karena di sini ada 7 orang, maka anggaplah N-nya itu adalah 7 dikurang 1 faktorial berarti adalah 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 adalah 720. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14, Ibu Jenny mempunyai 4 amplop di atas meja. Ibu Jenny menyuruh anaknya mengambil 2 amplop dari amplop-amplop tersebut. Banyaknya cara mengambil amplop-amplop tersebut adalah di nomor 14 ini kita menggunakan yang namanya kombinasi. Di sini kita tulis dulu ya nomor 14. Di mana berarti N-nya itu adalah 4 sebagai N, 2 ini sebagai R. Jadi di sini kombinasi ambil 2 dari 4. Seperti itu ya. Ini menggunakan kombinasi. Berarti di sini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 itu adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Baru kita bisa hitung 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, yang 2 sebelah ini kita jabarin 2 kali 1. Maka kita bisa eliminasi 4 bagi 3 adalah 2. Maka 2 dikali 3 adalah 6. Maka banyaknya cara mengambil amplop-amplop tersebut adalah 6. Yang C. Semoga dapat dipahami.